Materi kita pembelajaran hari ini yaitu teologi ekologi yang dimana di buku kita di halaman 120 bab 11. Ya, teologi ekologi. Ya, 120. Sebelum kita membaca Alkitab, kalian nanti siapa tahu Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Teologi terbagi menjadi dua, yaitu theos yang artinya Allah, oikos yang artinya rumah. Apa dek? Theos artinya Allah, oikos yang artinya rumah. Itu yang paling belakang apa tadi dek? Theos. Apa tadi dek? Theos yang artinya Allah, oikos yang artinya rumah. Ekologi juga terbagi menjadi dua, yaitu oikos yang artinya firman dan logos yang artinya pengetahuan. Jadi arti teologi ekologi adalah ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup atau termasuk manusia dipanggil untuk membangun relasi yang kuat antar sesama dan juga dengan pencipta supaya terjalannya seluruh karya Allah. Jadi tujuan dan cara agar manusia benar-benar memahami panggilannya untuk bersikap positif terhadap lingkungan sekitarnya sehingga alam tetap terpelihara dengan baik. Langkah dilakukan manusia agar keasrian alam di bumi dapat dipertahankan yaitu dengan dua cara. Yang pertama itu melakukan perawatan sederhana dengan menghijaukan bumi dan serta turut merawatnya. Contohnya itu kan dek, misalnya kalau misalnya kita mau menebang pohon, tunggu ada dulu ganti pohon yang akan kita tebang itu adalah langkah untuk agar keasrian alam di sini dapat dipertahankan. Contoh yang kedua itu membersihkan sampah. Membersihkan sampah itu misalnya kalau misalkan kita datang dari dia gerbang, misalkan ada kita lihat sampah di depan gerbang misalnya diambil. Jadi itu adalah salah satu contoh sederhana untuk menghijaukan bumi. Yang selanjutnya itu melakukan reboisasi menjaga kelestarian air. Dan yang cara yang kedua itu spesies yang ada tepat dilestarikan sehingga ekosistem dapat tetap terjaga dengan baik. Oke, kita akan membaca Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kita membawa Alkitab, bisa lagi buka Alkitabnya. Satu orang satu ayat. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17.
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang keluar dari yang bersama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dari negeri itu ia pergi ke Asia, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth, Kala, dan berasal di antara Niniwe dan Kala. Itulah kota besar itu. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. 17. Maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Secara tegas Allah mengungkapkan, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Allah memberi perhatian besar bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada segala makhluk. Relasi dengan seluruh makhluk hidup di bumi harus menjadi perhatian manusia sepanjang masa. Bumi tidak boleh dikuasai untuk kepentingan manusia semesta. Manusia memiliki tugas untuk melakukan proses penatalayanan atau stewardship sebagai mandat dari Allah. Ada dua mengapa manusia harus memperhatikan relasi antara makhluk hidup. Bisa dibaca di apa yang pertama? Kedua, Supaya terciptanya sebuah kehidupan yang lestari atau terjaganya ekosistem dalam kehidupan. selanjutnya itu sumbangsi teologi ekologi. Memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Yang selanjutnya itu menghargai keanekaragaman hayati serta merawat ekosistem. Yang selanjutnya penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Dan yang terakhir memperhatikan kesejahteraan makhluk hidup lain. Sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan, di sini Ibu udah memprint 3 puisi. 3 puisi tentang teologi ekologi, tentang alam. Jadi di antara berapa orang tadi? 29 dan 22 28. Dari 28 yang hadir di sini, 3 orang tercepat yang mau membaca puisi ini, pas aja ya. 1, 2, 3, ya. Kita mau di orang dari 28 dan ada 2 orang ini. 3, oke, kalau 1 jadi. Baca puisi ya. Kamu baca.
kecil yang terbangun di pagi hari, kubuka jendela. Sinar surya tampar kedua mata. Aku tersenyum mencium hasil. Melihat ke kiri dan ke kanan, jauh dan dekat, terlihat anugerah Tuhan yang melekat pada lingkungan yang ini. Aku semakin bersemangat menjajal hari ini mengejar tekad. Lingkunganku yang indah dan aku yang kuat. Tak ada lagi yang mampu menghambat. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan hatiku akan suatu keindahan, sehingga tak ada lagi kata sudah untuk menjaga tanah dan tumbuhan di sekeliling halaman. Tuhan, jagalah lurusnya hati ini, curahkan padaku kesadaran diri, hingga aku siap untuk berjanji untuk selalu menjaga lingkungan agar terjaga keasliannya. Selamat ya. Alamku, ingat permai alam bersamamu, tempatku melepas kelah teluh. Sepilir angin di pagi hari, kini hanya tinggal terganti bergaji. Oh alamku, janganlah kau murka pada mereka yang serakah harta hingga tak dapat merasakan kebesarannya. Oh hutanku, bangunlah kembali dari kehidupan jauh, sambutlah mentari pagi yang cerah, unjukkan seluruh murah. Dapat segarkan udara yang sesak ini, semoga alamku tetap bersama. Lagu Bumi. Hijau membentang di ufuk pagi, angin berbisik lembut di dalam. Burung-burung bernyanyi lagu harmoni, menyambut fajar dalam cerah. Sungai mengalir membawa cerita tentang hutan, gunung dan samudra. Namun kini ia menangis lirik, tercemar oleh tangan yang tak peduli. Langit pun dulu biru bersih, kini kelabu sesak berkesan. Pepohonan tumbang satu persatu di altar kemajuan yang rakus dan cepat. Bumi ini bukan warisan semata, ia titipan hidup anak cucu. Rawatlah ia dengan cinta dan sadar, agar hidup lestari sejak dari situ. Kita Oke, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu geologi menegaskan firman Allah, ekologi mencatatkan mengenai penjagaan kelestarian bumi. Manusia dipanggil untuk memahami tanggung jawab untuk merawat bumi, membangun relasi dengan semua makhluk hidup di bumi. Sekian materi kita hari ini. Yang membuat doa. Kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan yang kami sampai tujuan kami Tuhan. Dan doa